Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu Guru. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum mulai pelajaran, Jono, ayo pimpin doa teman-temannya dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan mempelajari klasifikasi makhluk hidup dan benda mati. Sebelumnya, Ibu akan absen dulu satu persatu. Jono, Hadir Bu. Tuti, Hadir Bu. Udin. Hadir Bu. Oke, baik. Berarti yang hadir ada 24 orang ya. 3 orangnya lagi Alfa. Mereka kemana ini? Ada yang tahu? Tidak tahu Bu. Baik, minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa itu sel yang merupakan unit struktural dan fungsional terkecil kan? Sekarang kita akan mempelajari klasifikasi makhluk hidup dan benda mati. Apa sih pengertian dari makhluk hidup itu? Nanti kita semua akan mengetahui pengertian dari makhluk hidup, kemudian pengertian dari benda mati, kemudian ciri-ciri makhluk hidup itu seperti apa. Nah, siapa yang pengen tahu? Saya Bu. Wah, semangat sekali. Pokoknya nanti yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu dan bisa presentasi dengan baik akan Ibu berikan coklat. Yeay. Nah, siapa di sini yang tahu pengertian dari makhluk hidup? Saya. Iya, Tuti. Silakan maju, Tuti. Makhluk hidup itu yang bisa bernafas dan bisa bergerak, Bu. Betul sekali, Tuti. Ayo teman-teman berikan tepuk tangannya. Terima kasih, Tuti. Ini hadiahnya untuk Tuti coklat. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, anak-anak, benar sekali yang teman kalian bilang bahwa makhluk hidup itu yang bisa bernafas dan bergerak. Tapi bukan hanya bernafas dan bergerak. Ada 8 ciri-ciri makhluk hidup yang wajib kalian ketahui agar tidak salah tertukar dengan benda mati. Kenapa begitu? Sekarang banyak loh benda-benda yang bisa bergerak tapi bukan makhluk hidup. Contohnya apa? Ada yang tahu? Tahu. Apa? Meja, kursi. Ya, betul sekali. Ada meja, ada kursi yang bisa bergerak secara otomatis tetapi tidak disebut atau tidak diklasifikasikan sebagai makhluk hidup karena itu merupakan benda mati. Kenapa begitu? Karena meja dan kursi tidak bernafas. Kemudian, ciri-ciri makhluk hidup yang lain selain bernafas dan bergerak itu ada yang pertama, membutuhkan makanan seperti kita. Kita selalu membutuhkan makanan kan untuk memiliki energi, untuk melakukan segala sesuatu itu kita membutuhkan energi. Oleh sebab itu kita membutuhkan makanan. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang lain yaitu peka terhadap rangsangan. Yang maksudnya begini, kalau kita dicubit, kita akan ngapain? Sakit. Merasa? Sakit. Terus kalau misalnya kita terkena panas, biasanya kita ngapain kalau tiba-tiba megang panci yang panas? Tiup-tiup tangannya. Tiup-tiup tangan atau langsung mengangkat tangan dari panci tersebut. Atau kerja. Ya, betul sekali. Itu namanya peka terhadap rangsangan. Kemudian, selain peka terhadap rangsangan, makhluk hidup juga melakukan ekskresi atau pengeluaran seperti misalnya kita makan terus. Terus kita kan pasti pengen ke WC nih, pengen ke toilet. Ngapain tuh kira-kira? Buang air. Buang air kecil atau buang air besar. Kemudian kita juga mengeluarkan keringat, betul tidak? Betul. Kemudian kita juga mengeluarkan karbon dioksida setelah menghirup oksigen, betul tidak? Betul sekali. Kemudian, apalagi ciri makhluk hidup yang lain? Ada yang tahu? Saya Ya, apa Udin? Jono? berkembang biak Bu. Betul sekali, berkembang biak. Kemudian selain berkembang biak, tumbuh dan berkembang. Kalian tumbuh dan berkembang tidak? Iya. Ada yang tambah tingginya? Ada. Ada yang tambah beratnya? Saya. Wah, pintar sekali. Minum apa? Minum susu? Iya. Minum susu apa teh manis? Minum susu kambing etawa. Ah, susu kambing etawa, bagus. Terus, siapa yang tambah tingginya? Saya. Berapa senti? Ayo, berapa senti, Udin?
Nggak tahu. Nggak tahu, berarti harus diukur ya. Diukur dengan alat ukur yang valid atau yang sah. Oke, tadi ada tambahan dari Udin, berkembang biak, kemudian tumbuh dan berkembang juga, dan melakukan metabolisme. Itu 8 ciri-ciri makhluk hidup. Jadi setelah ini Ibu akan bagi menjadi 8 kelompok. 8 kelompok ini 24 orang, berarti berapa kelompok satu orang? Kalau 8 kelompok dari 24 orang? 4 orang. 4 orang, yakin? 4 atau 3? Kan 3 orang. 8 kali 3 berapa? 8 kali 3. 8 kali 3 berapa? Ayo, matematikanya. 24. 24. Berarti satu kelompok 3 orang ya? Oke. Jono jadi ketua kelompok 1, Udin jadi ketua kelompok 2, kemudian Tuti kelompok 3, dan yang lainnya nanti kelompok 1 itu membahas tentang bagaimana ciri makhluk hidup bernafas, kelompok 2 berkembang biak, kelompok 3 bergerak, kelompok 4 peka terhadap rangsangan, kelompok 5 tumbuh dan berkembang, kelompok 6 bagaimana ciri makhluk hidup melakukan ekskresi. Kemudian kelompok 7 bagaimana cara makhluk hidup membutuhkan makanan, dan kelompok 8 bagaimana makhluk hidup melakukan metabolisme. Oke. Sekarang berhitung ya. Berhitung 1 sampai 8. Ayo mulai berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Baik, karena sudah terbagi menjadi 8 kelompok, sekarang buka LKS-nya halaman 14. Di situ ada latihan mengamati makhluk hidupnya. Baik, sekarang kita praktek di halaman sekolah. Ayo, keluar semuanya. Ayo, sudah ada yang ditemukan? Sudah. Belum. Ayo, jangan bercanda, Tuti. Jangan bercanda dulu, belajar dulu ya. Ayo dicari yang mana makhluk hidup, yang mana benda mati ya. Ada yang mau bertanya? Bu, apakah ini makhluk hidup, Bu? Yang mana, Nak? Ini Betul sekali, ini makhluk hidup. Kenapa dikatakan makhluk hidup? karena seperti Karena? Karena nggak tahu. Lihat, tumbuhan bernafas tidak? bernafas, Bernafas. Tumbuhan bergerak tidak? bergerak, Bergeraknya bagaimana? Kenangin. Bergeraknya secara pasif atau tidak aktif bergeraknya nih. Di dalam tubuh-tubuhan ini ada yang namanya proses pengangkutan zat hara, proses pengangkutan mineral dan lain sebagainya. Itu disebut gerak pasif. Kemudian tumbuhan juga mengikuti arah sinar matahari. Paham? Bu, ini bukan benda, batu ini bukan benda hidup kan? Bukan. Karena apa? Karena dia nggak makan sama nggak bernapas. Pintar sekali. Batu bergerak tidak? Tidak. Pintarnya. Ayo. Oke, baik. Sudah selesai ya sesi mengamatinya. Sekarang kita akan masuk ke presentasi. Ayo. Ya, silakan Udin. Makhluk hidup yang bernapas itu adalah makhluk hidup yang bernapas CO2, bernapas, menghirup CO2 dan O2. Kurang tepat Udin. Dan mengeluarkan O2. Kurang tepat Udin. Ayo, siapa yang bisa benerin? Menghirup CO2 atau menghirup O2? Menghirup CO2. O2. O2, betul sekali Tuti. Jadi Udin menghirup O2 atau menghirup oksigen ya. Ya. Mengeluarkan karbon Hidrat. dioksida, bukan karbohidrat. Tepuk tangan dulu buat Udin. Ya, terima kasih Udin. Ya, silakan Tuti, bagaimana? Makhluk hidup itu yang bisa bergerak dan beraktivitas dari Seperti apa beraktivitas? beraktivitas berjalan, bekerja, memasak, dan Kalau yang bergerak secara pasif seperti apa? Ada yang tahu seperti apa?
tumbuhan. Seperti tumbuhan. Pintar sekali Jono. Terima kasih Tuti. Ya, sekarang giliran Udin. Silakan Udin. Ciri-ciri makhluk hidup yang berkembang biak adalah mempunyai keturunan seperti melahirkan, apa lagi? Dia nggak kena. Bertelur, Pintar. Terus punya anak, punya punya anak. cucu. Punya cucu. Ya, Nah, betul sekali habis Udin. itu, apa lagi? Oke, nggak kena. Nah, itu saja. Itu saja. Ya, berikan tepuk tangan pada Udin. Ya, terima kasih Udin. Iya, sama-sama. Ayo kita masuk kelas semuanya. Ya, alhamdulillah pembelajaran kita hampir usai. Ibu ingin mengklarifikasi sedikit terkait dengan presentasi anak-anak sekalian. Betul sekali yang dikatakan oleh Udin sebelumnya, bahwasannya makhluk hidup itu yang menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida ya, bukan karbohidrat. Kemudian makhluk hidup yang bergerak secara pasif itu hanya terjadi pada tumbuhan ya. Terjadinya di mana Bu Guru? Tentu saja terjadinya di dalam tubuh tumbuhan, atau bergeraknya juga tidak dapat dilihat oleh manusia karena saking temponya terlalu pelan dan lambat gitu. Jadi bagaimana tumbuhan itu bergerak mengikuti cahaya sinar matahari, kemudian bagaimana tumbuhan itu bergerak untuk mencari unsur hara di bawah tanah dan lain sebagainya. Kemudian apalagi nih, untuk berkembang biak, betul sekali yang dikatakan oleh Jono bahwa makhluk hidup yang berkembang biak itu makhluk hidup yang memiliki keturunan. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Tuti? Tuti mau bertanya Tuti? Mau Bu, Ya, bertanya apa Tuti? Silahkan. robot makhluk hidup kan Bu? Bukan Tuti, robot itu bukan makhluk hidup. Kenapa bukan? Yap, robot memang bergerak. Robot memang ada yang bisa mengeluarkan seperti karbon dioksida atau kayak seperti uap air gitu ya, robot-robot zaman sekarang. Ada juga robot yang berbicara atau robot yang punya anak, itu yang kecil-kecilnya itu. Tapi tetap robot itu yang merupakan benda mati. Karena apa? Robot tidak makan. Robot makan. Oh iya Bu Guru, robot itu makan listrik. Betul, robot itu membutuhkan listrik atau baterai. Tapi robot apakah mengeluarkan ekskresi atau mengeluarkan zat pengeluaran? Tidak kan? Kemudian apakah terjadi metabolisme di dalam tubuh robot? Terjadi tidak? Tidak. Tidak, betul sekali. Sampai sini paham? Paham Tuti? Paham. Oke, baik. Karena pembelajaran kita setelah selesai, Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian. PR, tolong kerjakan halaman 15. Di situ ada pilihan ganda, 20 pilihan ganda dan 5 esai. Minggu depan dikumpul ya. Tuti, jangan dulu ngobrol Tuti. Tuti, jangan berisik Tuti ya. Oke, kemudian jangan lupa untuk mengerjakan PR-nya di rumah. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa hanya Tuti yang jawab salam? Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sampai jumpa minggu depan.